Halo kelas 3, kembali lagi pada pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran matematika ya. Kira-kira siapa yang tahu ya kita akan belajar apa hari ini? Ya, benar sekali, kita akan sama-sama belajar penjumlahan, yaitu khususnya penjumlahan tanpa teknik menyimpan ya. Mari kita perhatikan pembelajaran ini dengan baik, siapkan alat tulis kamu dan semangat ya. Oke. Nah, pengertian penjumlahan ya. Apa itu penjumlahan ya, Bu? Nah, menjumlahkan sama artinya dengan menggabungkan dua atau lebih bilangan hasilnya menjadi lebih banyak ya, sehingga hasilnya menjadi lebih banyak. Nah, Ibu, apa ya yang harus kita perhatikan sebelum menjumlahkan dua atau lebih bilangan? Nah, yang pertama ya, kita harus menempatkan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Ingat ya, kita sudah belajar sebelumnya nilai tempat itu apa saja. Ya, ada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Yang kedua, apa Bu? Nah, menjumlahkan harus dimulai dari angka satuan atau dari angka yang paling akhir ya. Perhatikan, menjumlahkan itu harus mulai dari angka satuan ini. Oke? Kemudian, nah, ini dia. Penjumlahan dapat dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama, teknik penjumlahan tanpa teknik menyimpan, ya, atau tanpa menyimpan. Yang kedua, penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, hari ini kita akan fokus membahas apa ya, Bu ya? Hari ini kita akan sama-sama fokus membahas penjumlahan tanpa teknik menyimpan, ya. Diperhatikan, dicatat yang penting gitu ya. Nah, oke. Penjumlahan tanpa teknik menyimpan itu dapat diartikan sebagai perhitungan penjumlahan di mana kita dapat menjumlahkan angka-angka ribuan, ratusan, puluhan, dan satuannya tanpa menyimpan ya, seperti umumnya penjumlahan biasa. Gitu ya anak-anak. Nah, penjumlahan tanpa teknik menyimpan ini dapat dilakukan dengan dua cara, ya. Cara apa itu, Bu ya? Yang pertama, cara bersusun panjang. Dan yang kedua, cara bersusun pendek ya. Gimana tuh ya bersusun panjang? Wah, gimana bersusun pendek? Nah, kita perhatikan contoh soalnya. Langsung saja ke contoh soalnya ya. Nah, yang pertama, Ibu ada cara bersusun panjang ya. Perhatikan ya, cara bersusun panjang. Contohnya, 3.251 ditambah 2.240. Nah, gimana ya mengerjakannya? Nah, pertama kita buat bilangan pertamanya dulu, yaitu 3.251 ya, turunan dari soalnya nih. Nah, apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita uraikan dulu berdasarkan nilai tempatnya. Oke, kita uraikan. Di sini yang merupakan ribuan berapa? Ya, 3.000-an atau 3.000 ditambah ya. Kemudian ratusannya ada 2 nih, angka 2. Berarti 200-an atau 200. Kemudian puluhannya ya. Ada angka 5 ya, ada angka 5. Wah, itu puluhan berarti 50-an ya, atau 50 ya. Tambah satuannya berapa? Wah, ini tanpa ditanya pun sudah tahu ya anak-anak, 1. Oke. Nah, kemudian cara kedua apa lagi, Bu? Nah, kita lihat bilangan kedua, yaitu 2.240 ya. Nah, kita juga harus uraikan ini. Ingat, menjumlahkan itu harus sejajar ya. Ribuan di bawah ribuan, ratusan di bawah ratusan, puluhan di bawah puluhan, dan satuan di bawah satuan. Kita uraikan lagi. 2.240, ribuannya berapa? Oke, 2. Ya, 2.000-an. Kemudian ratusannya berapa? Tambah 200-an ya, 200. Kemudian tambah berapa? 40-annya atau tambah 40 dan 0 satuannya. Oke, kalau sudah seperti ini gimana ya, Bu ya? Kita tarik tanda tambahnya. Oke. Kemudian kita jumlahkan satu persatu ya. Kita buat sama dengan dulu. 1 ya, satuan dengan satuan kita jumlah sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1 ya. Kemudian jumlahkan puluhannya ya. 50 tambah 40 berapa? 90, good ya. Tambah ratusan tambah ratusan ya
200 tambah 200 sama dengan 400. Dan tambahkan ribuannya. 3000 tambah 2000 sama dengan 5000. Jadi berapa hasilnya, Bu? Langsung saja jumlahkan. 5000 tambah 400 tambah 90 tambah 1 berapa? 5491. Mudah kan anak-anak? Oke, cus satu lagi kita lihat contoh soalnya. Oke, yang B. 7433 tambah 1354. Coba kamu kerjakan dulu ya. Oke, kita kerjakan sama-sama ya. Oke, 7433 kita tuliskan dulu, kemudian kita uraikan. Berarti kalau kita uraikan menjadi 7000 ditambah 400 ditambah 30 dan ditambah 3 ya. Benar ya anak-anak ya? Kita uraikan setiap angkanya sesuai dengan nilai tempatnya. Kemudian bilangan yang satu lagi, 1354 kita uraikan nih berdasarkan nilai tempatnya. Berarti 1000, ya jangan lupa ya sejajar dengan bilangan yang di atasnya. Ditambah 300 ya ratusannya, ditambah 50 bilangan puluhannya, dan ditambah 4 bilangan satuannya. Langsung apa anak-anak? Tarik tanda tambahnya ya. Oke, lalu jumlahkan ya yang sejajarnya. Oke, 3 tambah 4 sama dengan 7. 30 tambah 50 berapa? Ya, 80. 400 ditambah 300 ya ini ya. Sama dengan 700. Oke, 7000 tambah 1000 berapa? 8000. Good. Sekarang gimana, Bu? Langsung jumlahkan. 8000 tambah 700 tambah 80 tambah 7 sama dengan 8787. Mudah ya anak-anak ya? Oke. Nah, biar lebih mudah lagi ya, kita perhatikan contoh soal cerita berikut ya. Dani memiliki mobil sebanyak 2502 unit. Kemudian, Dani memutuskan untuk menambah mobilnya dengan cara membeli mobil Andi sebanyak 234 unit. Berapakah jumlah mobil Dani seluruhnya? Selesaikan soal di atas dengan cara bersusun panjang. Oke, seperti biasa, kita buat dulu bilangannya. Oke, 2502 ya, maaf ya, tambah 234. Kita uraikan satu persatu. 2502 sama dengan 2000 tambah 500 tambah 00 tambah 2 gitu ya. Kemudian kita uraikan lagi nih bilangan satu lagi, 234. Karena ribuannya tidak ada, berarti langsung ke ratusannya, yaitu 200 ditambah 30 dan ditambah 4. Oke, langsung tarik tanda jumlahnya. Oke, kita jumlahkan. 2 tambah 4 berapa? 6. 00 tambah 30 berapa? Iya, 30 ya. Kemudian 500 tambah 200 berapa? 700. Kemudian 2000 tambah nggak ada nih ya. 00 ini ya nggak ada ya. Yaitu 2000 turunkan saja. Jadi bisa kita jumlahkan. 2000 tambah 700 tambah 30 tambah 6 berapa hasilnya? 2736. Nah, ingat kalau soal cerita kamu harus membuat kesimpulannya. Jadi kesimpulannya apa anak-anak? Ya. Jadi jumlah mobil Dani seluruhnya adalah 2736 unit. Oke? Nah, begitu ya cara mengerjakan cara bersusun panjang ya, penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, sekarang coba kamu kerjakan ya. Nanti kamu bisa lihat soalnya, kamu kerjakan di buku latihan kamu. Nah, selanjutnya kita lihat yang kedua yaitu cara bersusun pendek ya. Kita perhatikan contoh berikut ini ya. Gimana ya cara menjumlahkan dengan cara bersusun pendek? Oke, ini ada contohnya. 3251 ditambah 2240. Langsung saja kita buat bersusun ke bawah. Bu, kalau bersusun pendek nggak perlu diuraikan. Tidak perlu diuraikan kalau untuk bersusun pendek ya. Jadi kita langsung jumlahkan, tapi ingat, ribuan harus di bawah ribuan, ratusan harus di bawah ratusan, puluhan harus di bawah puluhan, dan satuan harus ada di bawah satuan. Oke, sesuai dengan ini ya, sudah ya. Lalu kita tarik tanda jumlahnya. Lalu kita jumlahkan. 1 tambah 0 berapa? 1. 5 tambah 4 berapa? 1.
9, 2 tambah 2 berapa? 4, 3 tambah 2 sama dengan 5 atau 5 ya. Oke, jadi 3.251 tambah 2.240 sama dengan 5.491 ya, ini hasilnya. Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Oke, ini ada lagi nih. 7.433 ditambah 1.354 ya. Sama dengan berapa? Ya, langsung saja kita buat bersum ke bawah gitu ya. 7.433 tambah 1.354, langsung buat tanda jumlahnya. Jumlahkan ya, satuan di bawah satuan, puluhan di bawah puluhan, ratusan di bawah ratusan, ribuan di bawah ribuan ya. Kita jumlahkan. 3 tambah 4 sama dengan 7, 3 tambah 5 sama dengan 8, 4 tambah 3 sama dengan 7, 7 tambah 1 sama dengan 8. Jadi hasilnya sama dengan 8.787 ya. Jadi 7.433 tambah 1.354 sama dengan 8.787. Kemudian kita lihat soal cerita berikut ya. Dani memiliki sebanyak 2.502 unit mobil ya. Kemudian Dani memutuskan untuk menambah mobilnya dengan cara membeli mobil Andi sebanyak 234 unit. Berapakah jumlah mobil Dani seluruhnya? Nah, sekarang kita selesaikan dengan cara bersusun pendek. Lihat instruksinya. Kita buat jawab ya. Kemudian kita tuliskan bilangannya ya. 2.502 tambah 234 kita gunakan dengan cara bersusun pendek. Nah, lihat. Harus berurutan ya, harus sejajar. Satuan di bawah satuan, puluhan di bawah puluhan, ratusan di bawah ratusan, dan ribuan di bawah ribuan ya. Langsung kita jumlahkan. Oke, 2 tambah 4 berapa? 6. 0 tambah 3 berapa? 3. 5 tambah 2 berapa? 7. Dan 2 tambah nggak ada ya. Nggak ada ribuannya di bilangan satunya. Sama dengan turunkan saja 2-nya. Oke, 2.736. Jadi 2.502 tambah 234 sama dengan 2.736. Jangan lupa buat kesimpulannya. Jadi jumlah mobil Dani seluruhnya adalah 2.736 unit. Oke, mudah ya anak-anak ya cara bersusun pendeknya. Nah, di sini ada Ibu berikan soal latihan, nanti kalian boleh kerjakan sebagai bentuk latihan kalian ya. Nah, jadi apa kesimpulannya, Bu? Kesimpulannya adalah penjumlahan dengan cara ya, atau penjumlahan tanpa teknik menyimpan, baik dengan cara bersusun panjang dan penjumlahan dengan cara bersusun pendek, pasti akan menghasilkan ya hasil yang sama jika dilakukan dengan benar dan tepat ya. Kalau anak-anak perhatikan tadi yang contoh ini ya, dengan cara bersusun panjang sama hasilnya dengan cara bersusun pendek. Oke anak-anak? Ya, jadi perhatikan dengan baik cara-caranya. Nah, demikian pembelajaran kita. Semangat untuk pembelajaran berikutnya. Dadah!